Kamu tahu nggak, satu adegan Devastator di film Transformers Revenge of the Fallen ini katanya butuh waktu berbulan-bulan cuma buat rendernya doang. Iya, render, karena monster baja ini punya lebih dari 52.000 komponen gila yang semuanya harus bergerak secara bersamaan. Bayangin aja, tiap baut, kabel, dan plat logam di tubuhnya harus bergerak dengan ritme yang tepat. Itulah kenapa Devastator bukan cuma karakter CGI biasa. Dia adalah pencapaian luar biasa di dunia animasi modern. Tapi di balik semua kemegahannya ada sesuatu yang lebih dalam. Siapa Devastator? Dari mana asal kekuatannya? Dan apakah dia sekedar mesin penghancur atau ada makna tersembunyi di balik wujud raksasanya? Devastator bukan robot tunggal. Dia adalah gabungan dari 6 construction, robot pekerja konstruksi, yang masing-masing punya karakter yang unik. Ada Scrapper, si pemimpin yang tegas tapi keras kepala. Mixmaster, ilmuwan gila yang doyan bereksperimen. Hook, teknisi perfeksionis yang gak tahan lihat sesuatu yang miring sedikit aja. Longhaul, pekerja tangguh yang loyal tapi pendendam. Scavenger, si pencari energi yang rakus. Dan Bone Crusher yang paling buas dan membenci manusia. Menurut versi Transformer Wiki, mereka diciptakan oleh Megatron dengan bantuan ilmuwan dingin bernama Shockwave buat membangun markas Decepticon di planet Cybertron. Tapi di balik semua kecanggihan mereka, ada rahasia gelap yang jarang dibahas di film. Sumber kekuatan mereka bukan dari energi biasa. Dalam novel Transformer Exodus karya Alex Irvin tahun 2010, Shockwave dikisahkan bereksperimen dengan energi kuno yang bernama Dark Energon, zat misterius yang bisa menghidupkan mesin mati tapi juga bisa merusak pikiran. Nah, energi itulah yang akhirnya digunakan untuk mengikat ke-6 construction jadi satu kesadaran baru, Devastator. Tapi masalahnya, penggabungan itu nggak sempurna. Saat mereka bersatu, kesadaran individu masing-masing hilang. Yang tersisa cuma satu naluri liar, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kayak yang dijelaskan juga di War of Cybertron Trilogy di Netflix tahun 2020, setiap penggabungan di dunia Cybertron punya efek samping. Bayangin 6 pikiran yang saling berebut kendali di satu tubuh besar, hasilnya chaos. Makanya Devastator bukan cuma sekedar robot besar, dia adalah bentuk penderitaan kolektif 6 jiwa yang kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Monster yang gak sepenuhnya hidup, tapi juga bukan mesin biasa. Dan yang paling ironis, mereka dulu diciptakan buat membangun peradaban Cybertron, tapi malah jadi simbol kehancuran. Kadang aku mikir, kalau di Cybertron aja ada niat baik bisa berubah jadi kutukan, gimana dengan dunia kita sendiri? Karena bukankah manusia juga sering membuat sesuatu untuk kebaikan, tapi akhirnya justru menghancurkan dirinya sendiri? Devastator bukan cuma besar, dia brutal. Dalam satu langkah, tanah bisa pecah. Dalam satu hisapan, bangunan bisa lenyap seketika. Tapi yang menarik, dia gak punya tujuan. Devastator gak berpikir, dia cuma menghancurkan. Karena itu satu-satunya hal yang dia tahu. Banyak teori konspirasi yang muncul dari sini. Ada hal yang percaya kalau Devastator adalah simbol keserakahan manusia terhadap kekuasaan teknologi. Di dunia nyata, hal yang mirip juga terjadi. Mesin-mesin yang awalnya dibuat untuk membantu manusia sekarang mulai menggantikan, bahkan mengancam kita sendiri. Dari robot industri yang bikin ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, sampai kecerdasan buatan yang mulai mengambil alih dunia kreatif dan keputusan penting. Setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel berjalan, isu program nuklir Iran kian mengemuka. Apalagi belakangan intelijen pertahanan Amerika Serikat menyebut, belum lagi senjata otomatis yang bisa
menembak tanpa perintah manusia, dan teknologi nuklir yang bisa memusnahkan kota dalam sekejap. Semuanya berawal dari niat baik, tapi ketika kekuatan itu dilepas dari kendali, hasilnya cuma satu, kehancuran. Persis seperti Devastator. Jadi, sebenarnya siapa Devastator? Robot, senjata, atau peringatan bagi kita semua? Devastator mungkin cuma karakter fiksi, tapi pesannya nyata. Kekuatan tanpa arah akan selalu menghancurkan, cepat atau lambat. Jadi, kalau kamu kagum sama Devastator, mungkin yang kamu sukai bukan kekuatannya, tapi caranya bikin kita sadar bahwa sesuatu yang hebat bisa berbalik jadi bencana kalau kehilangan makna. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar, menurut kamu siapa robot paling berbahaya di Transformer selain Devastator?